Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan ini, saluran pembelajaran ini akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 dengan tema berpikir kritis dan berdemokrasi, Surah Ali Imran ayat 159. Dan video ini merupakan bagian yang kedua. Bagi para siswa yang belum menyaksikan bagian yang pertama, silakan lihat tautannya melalui menu deskripsi. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas arti kata dan tajwid dari surah Ali Imran ayat 159, kemudian isi kandungannya seperti apa, asbabun nuzulnya, dan kemudian pada bagian yang terakhir Ananda diharapkan dapat menghafal surah Ali Imran ayat 159 ini. Nah, Ananda sekalian, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang bertema tentang berfikir, ya, mengajak manusia untuk berfikir. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari surah Ali Imran ayat 159, bagaimana kita bermusyawarah di dalam agama Islam sehingga mewujudkan perilaku yang demokratis. Mari sama-sama kita baca ayat ini, ya. Perhatikan ananda sekalian cara membacanya, ananda sekalian dapat mengikuti dengan baik. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ananda silakan mengikuti bacaan surah ini dan ananda bisa mengulang-ulang untuk membacanya agar lancar bacaannya. Baiklah ananda sekalian, pada bagian yang kedua kita akan mengidentifikasi tajwid dari surah Ali Imran ayat 159 ini. Yang pertama adalah lafaz fabima rahmatim mina. Nah, di sini ada tanwin, ya, tanwin kasrah bertemu dengan mim atau kasratain bertemu dengan mim. Nah, ini hukumnya adalah gunnah. Ini dengung di sini, ya, karena tanwin bertemu dengan mim. Rahmatim mina. Nah, baiklah yang kedua. Lintalahum lanfaddu. Nah, yang pertama ini ada dua ikhfa, ya. Yang pertama nun mati di sini bertemu dengan ta, ya, nun bertemu dengan ta, hukumnya ikhfa, linta. Nah, kemudian yang kedua nun mati ini, ya, bertemu dengan fa, lam faddu. Nah, ini juga ikhfa. Jadi ada dua ikhfa pada lafaz ini, ya, ada dua ikhfa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Fazzan ghalizal qalbi. Nah, ini ada izhar, ya, tanwin fathah bertemu dengan ghin, ya. Tanwin fathah bertemu dengan ghin ini, ya. Fazzan bertemu dengan ghin. Hukumnya adalah izhar. Fazzan ghalizal qalbi. Nah, kemudian yang kedua, nun mati bertemu dengan ha, yang ini, ya. Min haulika. Nah, min haulika ini juga izhar. Min haulika, nun mati bertemu dengan ha. Min haulika, izhar, dibaca jelas, ya. Nah, kemudian lahum wasyawirhum, mim mati bertemu dengan waw, ya. Di sini yang pertama, ya, mim mati bertemu dengan waw. Lahum wasyawirhum, lahum mim bertemu dengan wa, ini adalah izhar syafawi. Kemudian yang kedua wasyawirhum fil amri. Nah, ini juga mim bertemu dengan fa, ya. Mim mati bertemu dengan fa, mim sukun bertemu dengan fa, ini juga izhar syafawi. Nah, inilah contoh identifikasi tajwid yang ada di surah Ali Imran ayat 159. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang ketiga, mengartikan kata per kata. Yang pertama adalah ini, ya. Fabima rahmatim
yang artinya maka dengan sebab rahmat. Kemudian minallahi, dari Allah. Min ini dari minallah, dari Allah. Lintalahum, engkau berlaku lembut, ya. Engkau berlaku lembut kepada mereka. Walau kunta, dan sekiranya engkau fazzan, bersikap keras, ghalizal qalbi, berhati kasar, lam faddu, sungguh mereka akan menjauhkan diri, min haulika, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, memohonkan ampunan. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah. Fil amri, dalam segala urusan. Fa idza azamta, maka jika kamu telah meneguhkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Nah, Ananda sekalian, silakan dipahami, dihafalkan arti kata per kata dari surah Ali Imran ayat 159 ini. Nah, kita akan melanjutkan, yaitu terjemahannya seperti apa. Surah Ali Imran ayat 159 artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, sekarang mari kita pahami asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Ali Imran ayat 159. Sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menjelaskan bahwasanya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapat bahwa mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya diminta untuk membayar tebusan. Namun Umar berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu an. Dari hadis riwayat Kalabi. Nah, setelah kita pahami asbabun nuzulnya, mari kita telaah tafsir dari surah Ali Imran ayat 159 ini. Dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya karena sikap Nabi Muhammad yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umatnya yang tengah dituntun dan dididik agar iman mereka lebih sempurna. Sekalipun sudah sedemikian nyata kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya karena terpesona dengan harta yang terjadi pada perang Badar, namun Rasulullah tidaklah terus marah. Dalam ayat ini Allah menegaskan pujiannya kepada Rasul bahwa sikap yang lemah lembut terwujud karena Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan rahmatnya, belas kasihan, cinta kasih yang ditanamkan Allah ke dalam diri beliau. Maka sehingga rahmat itu pula lah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. Dan meskipun dalam keadaan genting, seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim pada perang Uhud yang menyebabkan kaum muslimin menderita, Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar itu. Bahkan beliau memaafkannya. Di samping itu Nabi Muhammad selalu bermusyawarah dengan mereka dalam segala hal, apalagi dalam urusan peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh melaksanakan putusan musyawarah itu karena keputusan itu merupakan keputusan mereka sendiri bersama Nabi. Nah, secara singkat, surah Ali Imran ayat 159 menyebutkan secara berurutan untuk dilakukan sebelum bermusyawarah. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus terus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala, supaya
mitra dalam bermusyawarah tidak pergi menghindar. Kemudian yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam. Jika kita masih ada dendam, jika kita masih ada rasa dengki, maka hati akan menjadi keras dan maaf akan sulit untuk diberikan. Oleh karena itu, kita harus bersedia memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kemudian yang ketiga, memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian bertawakal kepadanya atas putusan yang dicapai. Yang diharapkan dari musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran, karena dalam bermusyawarah kadang terjadi perselisihan pendapat atau perbedaan. Nah, kita harus mohon ampunan kepada Allah untuk menyikapi hal tersebut. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari kekerasan. Dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Kemudian yang kelima, musyawarah untuk mufakat, bahwa musyawarah diutamakan untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Dan yang terakhir, menerima keputusan dan bertawakal kepada Allah, karena setiap orang yang mengikuti musyawarah harus bersedia menerima apa yang telah diputuskan melalui musyawarah tersebut, dan ini menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para siswa, inilah arti tafsir dari surah Ali Imran ayat 159. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, untuk aktivitas kita, silakan Ananda baca lagi surah Ali Imran ayat 159 sampai bacaanmu lancar. Kemudian lakukan identifikasi seluruh hukum bacaan tajwid di dalamnya, berlatih untuk menerjemahkan ayat ini secara utuh, dan carilah tafsir dalam kitab tafsir seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain, dan kitab tafsir lainnya. Dan yang terpenting, berlatihlah untuk menghafalkan surah Ali Imran ayat 159. Baiklah para siswa, demikian saja pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan materi ini dapat menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Ananda yang menyaksikan video pembelajaran ini diberikan limpahan rahmat, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya, khususnya untuk bagian yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.